Bapak dan Saudara, selamat sore, shalom, salam sehat, dan semangat. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 8a. Yang demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tema kita adalah membangun sebuah hubungan. Berbicara soal hubungan, kita memahami bersama bahwa hubungan adalah sebuah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang membantu terbangunnya sikap lebih mengenal satu sama lain, satu dengan yang lain. Lah, itu hubungan. Di setiap lini kehidupan manusia pasti ada proses hubungan. Baik hubungan sesama komunitas dalam pendidikan, hubungan teman sebaya, hubungan orang tua dan anak, hubungan suami dengan pasangannya, istri dengan pasangannya, ataupun hubungan pekerjaan. Di situ setiap kehidupan manusia pasti ada yang namanya hubungan atau di situ ada interaksi. Nah, secara mendasar ada dua hal dalam pembagian hubungan, yaitu hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Hubungan positif adalah ketika orang yang berinteraksi itu mendapatkan keuntungan masing-masing. Sementara hubungan negatif adalah sepihak mendapatkan keuntungan yang berlebihan, sementara pihak lain merasa dirugikan. Nah, ini hubungan yang negatif. Sebuah pertanyaan kecil untuk kita semua. Apa kabar hubungan Bapak Saudara saat ini, baik dengan anggota keluarga, dengan pasangan, dengan teman kerja, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan atasan, dan sebagainya? Apakah dalam situasi hubungan yang positif atau hubungan yang negatif? Ya, simpan saja jawaban dari pertanyaan tadi sebagai dasar kita introspeksi diri, dasar kita untuk mulat sariro, hang rosowani, mengakui setiap kelemahan kita dan berani untuk mengubah diri. Nah, jika hubungan manusia dengan manusia lainnya itu seperti itu, apalagi ketika kita mencoba menggali pesan dari ketika kita mau melihat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan pun hampir sama. Ada pasang surutnya. Ada kedekatan, ada terasa jauh, ada kesiapan kita untuk terus mendekat, ada kalanya kita enggan untuk mencoba berinteraksi dengan Tuhan. Bahkan mungkin ada kekecewaan pada Tuhan, ada sukacita yang berlebihan. Itu terus berganti. Ada yang masih setia untuk berdoa, ada yang masih setia untuk baca kitab suci, untuk terus merenungkan sabda Tuhan, tapi ada kalanya itu hanya sebuah kebiasaan. Jadi hubungan itu dihidupi kayak apa itu bagaimana situasi batin kita. Nah, ini tergantung situasi batin kita. Ini sesuatu yang harus dibangun ulang, saudara. Hubungan dengan Tuhan itu mestinya kita bangun dengan proses yang diwarnai, didasari kesetiaan. Kesetiaan untuk terus berproses membangun interaksi dengan Tuhan. Saudara, kita terjebak seringkali untuk ada di posisi yang merasa bisa diuntungkan ketika dekat dengan Tuhan. Ini perlu kita koreksi. Kita koreksi ulang bahwa hidup kita ketika dekat dengan Tuhan bukan hubungan yang dibangun dengan situasi hubungan negatif. Kalau kita merasa diuntungkan, kita akan dekat. Ketika kita dirugikan, situasinya tidak baik, negatif, kita menjauh. Itu kan enggak setia. Ada situasi yang egois yang kita bangun di situ. Nah, situasi yang negatif adalah ketika kita selalu mengedepankan sisi diri kita dalam setiap hubungan, apapun itu. Nah, aplikasinya apa untuk kita hari ini? Yang pertama, teruslah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Apapun situasinya, apapun dinamikanya, mestinya kita terus berproses membangun hubungan yang baik dengan
Tuhan. Terus mencoba mendekat kepadanya untuk mendapatkan damai sejahtera, merasakan kedamaian di dalam setiap proses itu. Yang kedua, jauhkan sikap batin kita untuk punya tendensi bahwa ketika kita menjalin interaksi dengan orang lain itu kita diuntungkan dengan berbagai hal. Baik dalam dunia kerja, keluarga, gereja, dan hubungan kita dengan masyarakat itu jauhkan dari sisi tendensius yang begitu rupa yang akhirnya membuat kita cenderung jatuh pada pembangunan hubungan yang negatif. Contohnya apa? Dalam keluarga. Ketika suami merasa begitu bahagia, tapi istrinya kecewa, itu bukan hubungan yang baik. Atau sebaliknya. Ketika anak merasa euforia, tapi orang tua merasa semakin gila, ini bukan sebuah hubungan yang baik pula. Ketika situasi berbeda, tapi kemudian dianggap sebagai hal yang biasa, hal yang harmonis, kita juga harus bangun ulang itu. Saudara, itu hubungan yang mestinya kita bangun terus untuk tidak mengedepankan sisi kebutuhan kita. Yang ketiga, membangun hubungan adalah terciptanya kedamaian, terciptanya ketentraman, terciptanya kesejukan batin kita, terciptanya damai sejahtera. Maka upayakan sebuah hal yang positif terus ada dalam setiap situasi yang kita bangun. Ada satu nats dari Alkitab, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Tuhan akan terasa dekat ketika kita terus merasakan, menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, mohon pengampunan Tuhan, kita dipulihkan, kita bersyukur, kita memujinya, dan itu sebuah hidup yang harus kemudian kita tata terus untuk semakin punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun hubungan yang baik dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kasih Bapa yang akan menuntun kami bisa melalui proses pembangunan diri kami, relasi kami, interaksi kami bersama Tuhan. Karena situlah dasar hidup kami untuk bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dengan keluarga kami, dengan masyarakat dan persekutuan di gereja kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.